Yuk, balik lagi di MR Wrestling. Jadi hari ini kita bikin review ya. Jadi mohon maaf belum bikin video bahas, belum bikin case recap karena memang belum sempat, masih agak sibuk dan ya laptop saya harus di-update dulu. Kali ini update-nya agak lama, pakan waktu 2 hari ya, karena emang saya ada otak-atik sesuatu dan ya harus diperbaiki sehingga yang nggak sempat bikin video sama sekali. Karena salah satu utility-nya juga ada di laptop gitu ya, meskipun terbatas untuk saat ini. Jadi ya udah nggak bisa bikin sama sekali gitu. Sekarang juga masih kayaknya masih ada, harus update lagi deh. Tapi belum terlalu banyak sehingga kayaknya masih sempat untuk bikin video. Hari ini kita bahas SummerSlam ya. Ada dua malam ya, berarti ya kita bahas SummerSlam langsung 2 malam, nggak pakai banyak lama, banyak bahasan lagi. Langsung kita masuk ke reviewnya. Jadi yang pertama itu ada Liv Morgan lawan Io Sky untuk Women's World Championship. Ini karena Io Sky sudah memenangkan pertandingan di Night of Champion. Lawannya masih Liv Morgan juga. Ya jujur saya sebenarnya nggak ngerti dalam bookingan ini gimana, karena jujur buat apa Liv Morgan ikutan, buat apa sih Liv Morgan ikutan turnamen yang sifatnya knockout ini. Kalau misalkan turnamennya based on group sih saya masih nggak ada masalah, jadi oke lah. Jadi kayak mungkin konteksnya masih kayak G1 gitu, ya saya nggak ada masalah kayak kayak itu. Ini karena konteksnya knockout, base nya knockout round, jadi kayak buat apa sih dibikin. Jadi kayak nggak penting juga, ngapain Liv Morgan ikut pertandingan 2 kali itu. Mending kayak kita kasih ke wrestler-wrestler yang lain gitu si chance-nya itu, daripada kasih ke Liv Morgan lagi. Ya gak penting aja. Karena kata gue sebenarnya kesel banget dengan bookingan ini. Tapi kalau Liv Morgan menang di SummerSlam ya, saya masih oke. Karena apa ya, balik lagi untuk legitimasi posisi dia juga kan sebenarnya. Jadi nggak ada masalah sih untuk memenangkan Liv Morgan kali ini. Kemudian match berikutnya itu ada LA Knight Solo Sikoa sama Royce Keys lawan Bloodline. Bloodline-nya itu Usos sama Jacob Fatu ya. Yang menang LA Knight Solo Sikoa sama Royce Keys. Sebenarnya agak aneh juga dengan bookingannya, agak maksa, tapi mungkin ada kelanjutannya. Jadi mas kita sebenarnya agak aneh untuk sekarang, tapi mungkin kelanjutannya masih bisa ditunggu ya, karena memang baik masing-masingnya udah punya feud juga gitu loh. Royce sama Jacob, Solo Sikoa sama Bloodline-nya itu sendiri, LA Knight itu sama Usos gitu. Jadi kayak semuanya saling keterkaitan, tapi LA Knight ya suka sama Solo ya gitu gitulah. Jadi sebenarnya kompleks, tapi kita masih bisa nunggu gitu loh dengan kelanjutannya bagaimana. Berikutnya itu Gunter lawan Nick Aldis ya. Ini keren, saya respect dengan Nick Aldis karena sudah 3 tahun mungkin nggak wrestling lagi, tapi balik-balik masih seperti dulu, performanya masih sama ya seperti terakhir dia bergulat. Makanya saya senang ngelihat dia tanding tanpa pakai lagu Oasis juga gitu. Sebenarnya saya bukan fans Oasis, tapi senang aja selalu dengerin Oasis gitu, kayak beberapa lagu. Ini juga saya ketika saya baru tahu lagunya Oasis, keren gitu loh. Oh oke, oke juga. Dan keputusannya memang tepat untuk pakai lagu itu ya. Terus juga Fatal Influence lawan Bella Twins sama Page, ini kayak skip aja karena ini match memang beneran bedroom break doang. Kita cuma nunggu kayak Bella Twins turun ke Page pun kayak udah ketebak, nggak usah diapa-apain lagi, kayak kita ya udah. Nggak tahu, aneh banget sih. Nggak tahu apa karena saya sentimental sama JC Jane apa dia. Tapi jujur pas saya tuh gak pernah ngerti dengan JC Jane itu di push sebegitu tingginya itu kenapa gitu loh. Udah dicoba berkali kan gagal masalahnya. Kalau misalkan teman-teman lihat di NXT pun udah berkali-kali gitu loh. Di Toxic Attraction ya itu kan ketahuan main di Raw sebenarnya. Terus pas dipecahkan feud gak naik. Dimasukin ke Chase U gak naik juga. Terus sama siapa lagi gitu, gak naik juga. Fatal Influence pun dipaksa naiknya, bukan yang secara kebetulan gitu loh, yang bukan yang emang fans favorite terus naik gitu loh. Malah fans favorite itu kayak Jasmine Nix, kayak Fallon Henley, sekarang udah nggak ada juga sih. Maksudnya Fallon Henley juga diturunin kan, dipaksa diturunin. Lain itu juga menurut saya kayak masih satu levelnya sama Jessie Jane lah, diturunin dikit aja. Jadi kayak maksa gitu loh. Ya sebenarnya Fatal Influence sendiri juga nggak ada reasoning buat saya untuk dipaksakan naik sih. Mending di
naikin aja dulu legitimasinya sebagai the entire stable gitu loh, dibandingkan untuk dipaksain naik tapi ya tetap ini juga. Oke, kemudian masuk CM Punk lawan Cody Rhodes. Ya ini match oke, keren banget. Baik dari Cody maupun CM Punk-nya juga sama-sama keren. Matchnya beneran berbobot dan ngasih show yang ngasih jadi menurut saya puncaknya tuh harusnya ini dibandingkan Oba Pemi lawan Brock Lesnar gitu ya. Yang mana kalau misalkan kita ngomongin Oba Pemi lawan Brock Lesnar itu cuman kurang lebih di durasi 11 menit ya. Saya tuh mikirnya karena dua-duanya sama-sama powerhouse gitu. Jadi mungkin kayak kita bisa lihat dua-duanya ngasih move-nya itu yang cukup heboh. Ternyata enggak juga. Tapi ya balik lagi sih kalau match yang terakhir karena memang satu Brock Lesnar tuh hometown di Minneapolis ya. Terus yang kedua juga ekspektasi orang udah tinggi banget sama match ini. Jadi wajar kalau misalkan kita pasang di main event. Terus yang ketiga ini juga buat ngelegitimasi passing the torch Brock Lesnar ke Oba Pemi kayak gitulah. Karena kita bisa lihat sebenarnya dengan si Brock Lesnar kalah dari Oba Pemi juga udah lebih dari cukup untuk bilang ini adalah passing the torch. Tapi yang dilakukan sama Brock Lesnar adalah dia beneran improve kayak ngasih selamat sama Oba Pemi, terus kayak bilang ya saya I'm the past and he's the future kayak gitulah. Itu menurut saya keren banget karena nggak expect bisa sampai ke level itu gitu buat si Brock Lesnar. Oke, itu buat match buat di naik pertama ya. Kita masuk ke naik 2. Naik 2 tuh bener. Naik 2 tuh kalau misalkan si naik 1 itu naik dulu agak turun dikit kayak gitu loh. Kalau si naik 2 ini datar dulu, naik sedikit, naik banget, turun lagi. Kayak gitu turunnya bertahap tapi sebenarnya saya masih bisa ngerti gitu kenapa bisa semakin turun. Kalau ini menurut saya ya, bukan menurut teman-teman. Jadi kalau menurut teman-teman merasa matchnya bagus-bagus aja sih bang, ya udah apa-apa, silakan aja. Yang pertama itu Finn Balor dan Sami Zayn ya, terus tiba-tiba ditambah Gunther. Ini saya nggak ngerti ditambah Gunther kenapa. Saya itu sebenarnya ya understandable lah. Mungkin karena Kenny Alice merasa ya saya kalah sih sama Gunther ya udah. Mungkin kayak emang Gunther wrestle OP ya udah kita kasih match lagi. Ya gitu mungkin konsepnya kayak gitu. Cuman jujur kita harusnya menerapkan logikanya sama Oba Pemi juga. Kenapa nggak Oba Pemi lawan Roman Reigns aja? Kayak gitu loh. Tapi sebenarnya mungkin kalau Oba Pemi lawan Roman Reigns kayaknya bakal disimpan buat di pay-per-view yang lebih gede lagi. Entah mungkin di WrestleMania atau bagaimana ya. Jadi kita tunggu aja kalau itu. Terus juga tambah satu lagi yang saya benar nggak expect returnnya sama sekali. Kevin Owens. Gila, saya langsung teriak jam 5 pagi. Jam 5 pagi saya teriak, what the fuck. Gitu saya sampai teriak kayak gitu ya. Jangan gitu dulu ya kalau itu. Tapi matchnya bagus, oke. Walaupun sebentar kayak nggak sampai 10 menitan. Tapi kita bisa lihat matchnya ini cukup oke. Sebenarnya ini lebih ke untuk menguatkan legitimasinya banyaknya wrestler top star gitu ya di SmackDown gitu loh. Dan karena SmackDown itu agak mulai basi gitu, karena mulai ya naikin itu lagi ya, sekarang malah PR di Raw gitu. Roman Reigns bingung mau lawan siapa ya. Seth Rollins udah selesai, Jacob Fatu ya udah diturunin juga jadi tangan kanannya dia. Mungkin nextnya siapa, Oba Pemi mungkin ya menurut saya sih opsinya cuma Oba Pemi, mungkin Braun Breaker bisa. Siapa lagi? Brock Lesnar udah nggak mungkin ya, bingung juga mau siapa. Nah oke, yang berikutnya Baron Corbin lawan Trick Williams ya. Menurut saya ini bedroom break juga, tapi Baron Corbin menang ya udah, selamat ya buat Baron Corbin. Next, Chelsea Green interim WWE Women's Champion. Congrats buat Chelsea Green karena keren banget. Saya senang dengan pertandingannya si Chelsea Green. Semuanya ngasih impact yang oke. Mau Charlotte kayak Jade Cargill kayak Last Legend kayak Tiffany Stratton juga oke. Meskipun memang ada botchnya lumayan kena lagi. Jadi kayak Cody CM Punk juga. Saya nggak bahas sih tapi tadi. Ya, kalau misalkan kita ngomongin botchnya, empat-empatnya ini semuanya lima-limanya ini juga masing-masing ngasilin botch yang menurut saya agak ganggu. Tapi mungkin kalau misalkan kita nggak terlalu merhatiin botch, sebenarnya pertandingannya oke aja. Nextnya Danhausen lawan Dominic Mysterio ya udah, ini bedroom break. Terus Chad Gable lawan Penta, matchnya oke. So far so good. Ini mungkin sebenarnya mungkin low key saya pengen ngarepin Chad Gable menangnya nggak di sini.
kita kasih ke Penta dulu, kasih lama, jadi kayak Chad Gable grinding lagi, kayak sambil naikin ini aja, naikin nama aja. Jadi ketika kasih timing mungkin 1 atau 2 pay-per-view yang akan datang, saya lupa next pay-per-view apa ya, itu Chad Gable dikasih kesempatan di situ menang lawan Penta. Nah baru di situ menurut saya itu momen paling pas banget, tapi kayaknya dikasih SummerSlam juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang terakhir Roman Reigns lawan Seth Rollins, ya udah ini mah referensi full of The Shield gitu, tribute Dean Ambrose lah, The Shield-nya itu sendiri dan lain sebagainya. Jadi mungkin matchnya mungkin kerasa boring, tapi balik lagi kalau misalkan konteksnya YTTA ya, alias yang tahu-tahu aja, yang nontonin The Shield dari zaman 2012, berarti udah hampir 15 tahun, 13 tahunan lah ya, 13 tahunan yang lalu. Ya teman-teman mungkin kan, wah gila nih match, wah ini keren keren. Tapi kalau misalkan teman-teman yang nontonnya mungkin kayak buat posisi ini, mungkin kayak apa sih, basi banget yang gitulah. Ya balik lagi sih, sekarang kita harus melihat di nextnya bakal kayak gimana gitu, karena mostly sebagian besar pertandingan justru kayak sebenarnya ini dieksekusi di SmackDown juga gak ada masalah gitu. Di SmackDown kayak di Raw, kayak Fatal 4-Way yang buat contender itu sebenarnya di Raw gak ada masalah juga kalau misal ya, di SmackDown gak ada masalah juga kalau kata saya. Terus juga kayak Danhausen Dominic Mysterio itu kayak gak penting banget, itu beneran bedroom bridge kalau kata saya. Terus kayak apalagi Fatal Influence lawan Bella Twins sama Paige itu juga menurut saya lebih ke bedroom break juga. Jadi kayak udah lah, nggak ngerti sih WWE sekarang mau gimana dah. Tapi saya nggak akan bilang kayak AEW lebih bagus juga sih, karena ya sama aja, tetap ada jelek-jeleknya juga. Plus kalau AEW sih spesifik Mercedes Moné langsung saya coret. Kenapa? Nanti lah, saya nggak usah bahas terlalu subjektif. Nanti aja kalau ada segmen yang khusus buat bahas-bahasan soal subjektif, nanti tetap saya bahas ya. Oke, itu aja dulu hari ini. Mungkin ya karena keburu-buru juga bikin videonya, jadi ya silahkan teman-teman langsung kritik, saran, soal kirim aja di kolom komen ya. Kita tunggu lagi di video berikutnya ya. Kita akan bahas apa? Ya banyak. Ya sekian.